Saudara sekalian, inilah ruas jalan provinsi yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula yang selama ini ditinggalkan. Sangat miris. Kami harap agar pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai perhatian khusus pada kami yang berada di Pulau Mongoli, Kabupaten Kepulauan Sula. Sula. Untuk warga Sula, khususnya di Mangoli. Di Mangoli itu kita provinsi punya 2 ruas, yaitu Dova Falabisaya 20 kilo, Falabisaya Y Loba 60 kilo. Kita akan melakukan lapen. Kenapa lapen? Karena lebih murah. Daripada tidak ada, jadi kita lapen dulu. Karena hot mix duitnya tidak cukup. Kita akan melakukan lapen di tahun 2026 sebanyak 8-10 kilo, lagi dihitung duitnya. Kemudian sisanya kita selesaikan di 2027. Jadi untuk Dova Falabisaya selesai 2027. Kemudian 2028 kita akan mulai di Mangoli untuk ruas Falabisaya menuju ke Y Loba. Ini 60 kilo. Jadi ya 2029 mungkin belum bisa selesai, tapi dilihat nanti. Rencananya seperti itu. Kemudian geser Taliabu. Taliabu akan ada bonus. Kita jelaskan nanti setelah kita selesai deal dengan anggota dewan. Kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan, bertanya di sini. Tinggal berdoa saja semoga PAD lancar dari provinsi dan semakin banyak uang untuk bisa menyambungkan semua jalan. Semua desa itu memiliki SMA, terutama di kepulauan. Bertemu dengan Pak Menteri mencari solusi karena kita Maluku Utara itu partisipasi sekolah itu baru 61%. Nah, uang pemilih tersebut sudah kita gratiskan, tapi tidak semua desa itu memiliki SMA, terutama di kepulauan. Jika mereka harus tinggal di desa lain atau pulau besar, itu biayanya besar. Kemarin hasil diskusi dengan Bapak, kami sudah berkomunikasi, kami menyiapkan infrastruktur, berkomunikasi dengan SD SMP. Untuk daerah kepulauan, anak-anak SMA-nya kita menggunakan bangunan SD atau SMP dan akan kita implementasi SMA terbuka untuk tahun ajaran baru nanti di 2026. Ada sekitar 200 titik sekolah menengah atas di mana belum ada internet, sudah kami usulkan juga ke kementerian. Yang dulu biarlah berlalu terjauh. Untuk itu, jika ada program-program lain lagi, jangan lupa kami Maluku Utara, Pak Menteri. Ingat kami selalu, karena kami ini daerah kecil, kaya, tapi duitnya pas-pasan. Jadi mohon bantuannya selalu dari Pak Menteri. Terima kasih, kami selalu menerima dan berterima kasih atas semua dukungan Kementerian Pendidikan kepada Maluku Utara. Pak Kadis datang, bagaimana Ibu, apa yang harus kita potong? Tidak ada yang bisa kita potong. Saya sudah berjanji ke masyarakat, saya tidak mau. Yang saya hormati Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara, Bapak Tri Wibowo Aji beserta rombongannya. Tujuan kita di sini pertama diawali dengan niat baik kita Pemprov Maluku Utara, mulai dari saya Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, pimpinan OPD, para OPD, ASN. Ketika saya selesai menjabat, ketika saya melakukan rapat perdana, saya bertanya ke semua ASN, kita semua ini mau pensiun dalam damai sukacita, tenang, main dengan cucu, atau kita mau pensiun dengan deg-degan, setiap kali berita keluar, jantung rasa mau keluar. Mau yang mana? Katanya semuanya mau pensiun dengan damai sukacita, mau pensiun dengan tenang. Saya sendiri pun mau pensiun dengan tenang. Untuk itu kita harus melakukan semua dengan cara yang benar. Maluku Utara punya banyak catatan di masa lalu, tetapi kita sekarang melangkah ke depan, melihat ke depan. Kita semua berkomitmen untuk membenah diri. Oleh karena itu saya proaktif datang ke BPKP, datang ke BPK, datang ke LKPP untuk bertanya bagaimana caranya kita bisa melakukan semua ini dengan benar, sehingga konsep dasar sesuai dengan pesan Pak Presiden Prabowo bahwa setiap rupiah APBN, APBD harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena ini APBN dan APBD adalah titipan dan hak dari seluruh masyarakat, dalam hal ini adalah Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, karena ada efisiensi pemotongan 800 miliar Provinsi Maluku Utara, APBD yang sudah kita susun dalam KUA PPAS ketika kita jelaskan pada saat paripurna 2026 itu dinilai 3,5 triliun. Kemudian adalah pemotongan 800 miliar menjadikan sisa 2,7 triliun. Di APBD 2026 kita sudah menganggarkan belanja jembatan, irigasi, infrastruktur sebesar 700 miliar. Dan kemudian tiba-tiba ada pemotongan 800 miliar. Kemudian Pak Kadis datang, bagaimana Ibu, apa yang harus kita potong? Tidak ada yang bisa kita potong. Saya
saya sudah berjanji ke masyarakat, saya tidak mau. Mari kita pergi ke BPKP bagaimana caranya harga satuannya bisa turun. Dan terjadilah hari ini atas bantuan yang sangat luar biasa dari BPKP mengevaluasi semua harga HPS dan kita mendapat efisiensi kurang lebih sekitar average mungkin 30% ya. Dan jadilah kita total dari 700 miliar menjadi 550 miliar dan uangnya cukup. Kemudian efisiensi di perjalanan dinas, makan minum, barang dan jasa. Akhirnya kita juga meningkatkan PAD, jadi APBD kita 2026 nanti total dari 2,7 triliun menjadi 3 triliun dan pembangunan jalan jembatan irigasi dari 700 miliar menjadi 550 miliar secara harga satuan, turun 30% tetapi secara list program. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Ya, ini lagi-lagi membuat kita semakin terpukau. Bagaimana keberadaan gubernur terbaik kita, gubernur tercinta kita, ya Shirley Juanda, Laos. Ya, tidak heran ya, kalau hari ini bagaimana Ibu Shirley masih menjadi perbincangan hangat, masih menjadi sebuah pembicaraan di mana-mana, teman. Lantaran beliau betul-betul gubernur terbaik saat ini ya, bahkan menyamai Deddy Mulyadi ya. Dan Deddy Mulyadi itu teman, viralnya itu sama dengan Ibu Shirley Juanda ya. Dan mereka berdua itu menguasai jagat media ya saat ini. Kenapa? Karena strategi marketing mereka ya, mempromosikan diri ya, didukung juga kinerja mereka yang betul-betul sangat luar biasa, itu semakin membuat masyarakat terpukau. Itu semakin membuat masyarakat percaya bahwa Ibu Shirley dan Pak Deddy Mulyadi itu betul-betul bekerja untuk masyarakat. Dan kalau kita melihat ya, bagaimana Ibu Shirley Juanda ya, baru-baru ini teman-teman membuat rumah ya untuk masyarakat, membantu masyarakat. Bayangkan ya, di Maluku Utara itu ada 10 kabupaten kota, teman-teman. Ini bukan angka yang sedikit ya. 10 kabupaten kota ini banyak sekali ya. Namun Ibu Shirley satu persatu mengunjungi 10 kabupaten kota ini. Setiap kabupaten kota harus mempunyai masyarakat yang dibantu dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa keseriusan Ibu Shirley Juanda, manajemen yang baik ya. Dan ini sangat kita banggakan teman-teman, bagaimana Ibu Shirley Juanda kemudian menjadi bahkan tolak ukur bagi gubernur-gubernur lainnya. Dan hari demi hari gerakan Ibu Shirley Juanda ini semakin tidak tertandingi ya. Ketulusan beliau ya, yang Ibu kerjakan teman-teman. Dan ini membuat kita semakin yakin bahwa Ibu Shirley akan menjadi gubernur terbaik ya di Indonesia. Bahkan pemimpin masa depan kita, baik sebagai menteri, bahkan sampai wakil presiden. Saya yakin Ibu Shirley masih sangat layak ya. Sebab kinerja beliau betul-betul membuat kita merasakan bahwa harapan masa depan itu sungguh ada. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.